di mana pula letak kehinaan. Yang mana kalau dilakukan maka jatuhlah seseorang kepada kehinaan. Hina dalam pandangan agama, bukan dalam pandangan manusia. Karena kemuliaan kehinaan tidak pada jabatan, tidak pada harta, golongan atau keturunan. Tapi kemuliaan dan kehinaan itu sejauh mana kita mendekatkan diri kepada Allah. Semakin dekat hubungan dengan Allah semakin mulia. Semakin jauh hubungan dari Allah semakin hina. Nah, di mana letak kehinaan itu? Pertama kita lihat surat Al-Qalam ayat 43 halaman 566. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khashi'atan absaruhum. Pandangan mereka tertunduk. Kalaulah menunduk itu sebuah gambaran sebuah kehinaan. Tarhaquhum zillah. Ini yang muzil tadi. Arti zillah, hina. Dan ditutupi, dilingkupi, diliputi oleh zillah, kehinaan. Di kondisinya kepala tertunduk dan diliputi pemikiran dan hati itu dengan kehinaan. Yulah sabana hino awak kini koce. Ndak do saino tulai. Kata zillatun kalau ada pakai tanwin itu bentuk isimnya lah mubalaghah istilahnya. Isim mubalaghah ko lah tiba di puncaknya. Ndak do ino yang saino tulai. Kenapa? Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Dan sungguh dahulu di dunia mereka telah diseru untuk bersujud. Kasih ke Allah. Wa hum salimun, dan mereka waktu itu dalam keadaan selamat, damai, ndak ada yo sejahtera lah. Tidak ada yang menghalanginya untuk sujud ke Allah itu sebenarnya. Tapi nya tetap tidak mau sujud. Makna sujud di sini adalah tunduk kepada Allah. Di mana letak kehinaan itu nanti? Ketika awak tidak mau tunduk ke Allah. Di sini gambarkan dengan sujud. Sujud itu posisinya kepala yang paling mulia dalam anggota tubuh manusia itu lebih rendah daripada tempat keluarnya buang air kecil dan buang air besar. Artinya mau menghinakan diri di hadapan Allah di dunia, nanti di akhirat Allah muliakan semulia-mulianya. Tapi kalau di dunia tidak mau awak menghinakan diri di hadapan Allah, menganggap diri awak mulia, kan sok awak nanya. Disuruh merendah ke hadapan Allah, tidak mau ada. Jadi ada akhirat kemudian amanah rimo, amanan sok-sok sari itu, nan sombong-sombong, nan tidak mau tunduk ke Allah. Ohnya sedang memacik, sedang menjabat, sedang sedang sibuk, sedang lai. Boleh ya. Tapi nanti di akhirat dia dalam keadaan khasyi'atan absaruhum. Pandangannya tertunduk. Talok naga kepala gitu. Manga mengecek, mana naga kepala sana isal.
tarhaquhum dhillah, diliputi pula oleh kehinaan. Ndak do say no tu le. Dek sia gara-gara ndak mau tunduk ke Allah. Lah disampaikan dulu awak ndak membuat agama dah. Awak disuruh maikui saja. Maikui, barakalah payah no maikui. Nabi lah do muko, tiga maikui. Kecuali awak disuruh buat apa ni aja. Tapi orang ko tagia lo membuat. Kan itu. Ikui salah tinggal jalan. Kama banu Nabi, kui. Baca anu Nabi, kui. Ikui saja. Tapi kan manusia tidak mau ikut. Itu masalahnya. Dia tidak mau tunduk. Sedangkan dia salimun. Ini dalam keadaan sejahtera. Tidak ada penghalangnya untuk anda ikut itu. Alasan dia awak tidak taat ke Allah kini. Cuba. Tidak mau tunduk ke Allah itu apa alasan? Hidup payah. Ya. Payah hidup. Kalau tidak kerja awak, kalau istilahnya, kalau tidak mengakeh, tidak makan. Allah datangkan Nabi Isa. Mana payah hidup pada Nabi Isa? Nabi Isa hidupnya buronan sampai meninggal. Sampai diangkat ke langit. Buron. Tidak punya rumah. Dia rumah Nabi Isa ko atoknya langit saja. Lantainya bumi. Di madapek saja. Wak buronan. Dikaja-kaja tari. Di orang-orang. Tentara-tentara Romawi waktu itu. Awak tidak ada orang ngajak-ngajak awak. Kalau buronan kau tak laki mencari keparak ke? Tak ada laki. Tapi tidak alasan untuk tidak mentaati Allah. Awak penyakitan, awak sakit-sakit, tidak mungkin taat ke Allah dah. Allah datang Nabi Ayub. Mana susah hidup pada Nabi Ayub? 6 tahun sakit. Coba. Berapa penyakit waktu bandingnya Nabi Ayub. Tapi apakah Nabi Ayub gara-gara itu tidak taat ke Allah? Ternyata beliau tetap taat ke Allah. Tidak mengurangi, bahkan Nabi beliau punya tugas lo, barik lo tugas beliau. Mendakwah lo. Dan tugas tidak tinggal. Awak sibuk mengurus negara. Salawih ke negara bakal mengurusnya. Allah datang Nabi Sulaiman. Mana sibuk je Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman tak orang sangka durihnya. Ada jin gai, ada binatang. Mana sibuk? Murih negara, awak pimpinan negara kini alasan gai. Tak sempat untuk mentaati Allah tah. Mana sibuk awak je? Je Nabi Sulaiman kira-kira. Awak rumah anak berapa? Paling banyak salapan baru kan. Nang rekor baru kan. Salapan. Anak lain 5, ampe. Alah sibuk lah tu. Tak talaki ke masjid gara-gara anak nambah 5 ko le. Ibu Sulaiman berapa rakyat? Tidak menghalangi beliau dalam taat. Saya sebutkan alasan lah. Tadi miskin, datang Nabi Isa. Sakit-sakit, datang Nabi Ayub. Sibuk murih negara, datang siapa? Datang Nabi Sulaiman. Alasan. Apa alasan untuk hendak taat? Awak pegawai, okeylah. Tadi kan raja. Awak pegawai sibuk.
Sibuk pegawai kau disuruh atasan kan kemari kau singgo ndak talaki salat kan ndak talaki kau semacam sibuk. Allah datangkan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tu menteri pembendaharaan negara. Dan diurihnya makan orang cik negara. Awak murih makan siapa? Manan sibuk maurih makan cik negara 7 tahun. Bayangkan musim kelaparan berapa namanya? 7 tahun. Mulai lo dari persiapan menanamnya, menyimpan gandumnya 7 tahun. Berarti sampai balik tahun. Cik negara atau nak diurih makan. Iku amah pas corona ndak tiba ke tiba. Nan patut dapat ndak dapat ke dah. Alah heboh lah gara-gara itu kadang. Nan sabalah dapat nan sabalah sikoi ndak. Heboh nah. Kucik negara. Alu manga-manga gaje corona namanya. Ndak ada iya, ndak ada nan tumbuh. Baralah kasibuk. Tapi Nabi Yusuf tetap bisa mengajak orang kepada Islam. Nan karajo nak ada tinggal. Mana sibuk cuba? Kan tua ketek nah. Baraga kan tua 10 kali 2 balik lah sibuk lah. Ku negara nan kedurnya makan dulu lah. Ndak ada alasan untuk ndak tunduk ke Allah. Makanya kalau masih mencari-cari alasan lain. Dan di akhirat tidak bisa mengelak. Makanya khasyi'atan absaruhum. Tertunduk pandangan. Ada alasan. Tarhaquhum zillah. Pikiran jawatilah yo sabanaino kini. Kalau lah itulah tabi sasa, tabi rawang, tabi iko. Itu balai. Yo alai. Kadipangan lain, tidak bisa balik ke dunia itu. Untuk memperbaiki itu tidak ada. Jadi di mana tak kehinaan tu? Ketika awak tidak taat kepada Allah. Syukran ya Rabbi, syukran. هديت قلبي شكرا